Kita dan pembayaran royalti menjadi isu krusial bagi para musisi yang menggantungkan hidup dari karya mereka. Banyak musisi merasa belum sepenuhnya mendapatkan hak secara proporsional. Sementara di sisi lain, kesadaran publik terhadap pentingnya membayar royalti juga masih rendah. Dalam suatu event diskusi komunitas Jogja 10 yang Pongki Barata, mantan vokalis Kistik untuk membahas polemik royalti ini. Selain itu, dalam sesi wawancara, Pongki juga sempat mengomentari berita terhangat terkait Bentang Sukatani. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa, kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Jogja, Rekan Salari. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rima Tribunus dapat kami laporkan dari Jakarta bahwa eh, tadi malam komunitas Jogja 90s mengundang Pongki Barata untuk melakukan diskusi yang mengangkat tema tentang royalti dan di mana industri musik saat ini yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, tapi di balik kemudahan akses tersebut, karya-karya musisi muncul tantangan besar terkait royalti ini. Saat dalam diskusi tersebut, pembahasan royalti disebutkan Pongki ini sedang hangat di Indonesia, tapi dia tidak ingin berpihak kemanapun dan lebih ke arah diskusi atau untuk edukasi kepada mereka yang datang dalam kegiatan malam itu. Dan terkait isu royalti saat ini, ia menilai ada baiknya ada wadah yang bisa bersuara secara bulat untuk menyuarakan keresahan-keresahan yang bergantung pada musik, seperti para musisi, pencipta lagu, produser, bahkan sound engineer. Wadah itu perlu ada sebagai upaya keadilan bagi mereka, sehingga keadilan itu makin ke arah yang sempurna, walaupun menurutnya sempurna itu akan menjadi sesuatu yang sulit. Namun demikian, wadah yang bisa mengumpulkan orang-orang yang berkepentingan yang bergantung pada musik ini dimasukkan agar mereka tidak saling mengecilkan orang lain atau mereka yang berseberangan atau menjatuhkan orang. Menurutnya saat ini juga masih ada celah dalam aturan royalti karena ketidaktahuan tentang aturan tersebut. Bahkan adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang membuatnya uh, isu royalti ini menjadi lebih kisruh. Maka dari itu menurutnya ada perlu cara yang lebih tradisional, yaitu duduk bersama-sama untuk mencapai kesamaan visi dan mendengarkan dengan lebih baik apa yang lawan bicara inginkan. Sejauh ini pun aturan hak cipta di Indonesia cukup mewakili mereka yang bergantung pada musik. Meski demikian, masih ada yang bertentangan atau salah menafsirkan aturan-aturan tersebut. Sedangkan platform streaming yang saat ini banyak tersedia, menurutnya memang membuat lebih mudah dalam hal pembagian royalti, tapi belum tentu hal itu menjadi lebih baik, karena yang lebih mudah belum tentu lebih baik katanya. Dan semua itu tergantung kepentingan masing-masing, apakah pemain, pencipta, ataupun produser yang punya konsekuensi yang berbeda. Sementara itu terkait wawancara kami dengan Pongki Barata terkait Sukatani, menurutnya musuh terbesar seniman adalah batasan-batasan, di mana kalau mau menjadi seniman yang terpuaskan, minimal terpuaskan secara batin, maka harus berada di posisi yang tidak ada batasan tersebut. Terkait kejadian lagu bayar-bayar-bayar dari Sukatani yang viral, menurutnya pasti ada penyebabnya. Kenapa mereka harus klarifikasi, meminta maaf, dan akhirnya harus take down lagu mereka. Tapi Pongki tidak mau menggali lebih dalam tentang penyebab itu. Biarkan Ben Sukatani yang nanti akan melakukan klarifikasi. Dan tapi dari fenomena itu kita bisa melihat bahwa setelah klarifikasi dari Ben Sukatani tersebut, justru lagunya
semakin banyak dicari, semakin banyak didengar, dan semakin banyak orang yang mendukung band Sukatani ini. Dan menurutnya fenomena ini bukti bahwa Tuhan menghendaki musik itu didengar. Sebagaimana bahwa seni itu adalah berasal dari pikiran, ide, dan itu juga berasal dari Tuhan menurutnya. Maka seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa Tuhan menghendaki lagu bayar itu bisa lebih banyak didengarkan masyarakat umum. Dan dalam kesempatan itu Pongki juga berpesan kepada musisi atau seniman yang ingin berkarya, jika mereka ingin terjun ke arah komersil, maka mau tidak mau harus berbenturan dengan batasan atau industri. Sementara jika ingin mengeluarkan karya yang didasarkan oleh keinginan mengungkapkan perasaan, maka tidak ada batasan, yang penting tidak melanggar moral atau menyinggung secara kehidupan orang secara langsung. Dan menurutnya mengungkapkan perasaan adalah bagian dari keindahan seni itu sendiri. Demikian yang bisa saya laporkan dari Yogyakarta. Terima kasih, kembali ke studio. Dan Tribuners, wartawan kami juga sudah melakukan wawancara dengan musisi Pongki Barata. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau saya jadi seniman, yang mana saya sekarang adalah seniman, ya, musuh terbesar saya adalah batasan-batasan. Jadi untuk menjadi seniman yang terpuaskan, minimal batin ya, itu kita harus berada pada posisi tidak ada batas harusnya. Bahwasanya ada kejadian yang membuat Sukatani atau lagu bayar itu menjadi pembicaraan seperti sekarang, ya pasti ada penyebabnya. Cuman penyebabnya itu kan kadang kita nggak perlu tahu apa, tapi pasti ada. Kalau keinginannya komersil, mau nggak mau berbenturan dengan batas-batas komersil industri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.